Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, terima kasih telah bisa hadir mengikuti pelatihan pada siang hari ini, yaitu dalam pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah bagi penyuluh agama berbantu AI. Yang pertama, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa mengikuti pelatihan ini berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkenalkan saya Dr. Saripudin M. Hum, Widyaswara Ahli Madya dari Balai Diklat Kementerian Agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, globalisasi merupakan satu keniscayaan dan kecenderungannya tidak dapat dihindari dari setiap lini kehidupan kita saat ini, termasuk bagi fungsional penyuluh. Fungsional penyuluh tidak juga bisa terhindar dari arus globalisasi ini. Untuk itulah fungsional penyuluh perlu mempersiapkan diri secara baik, termasuk pada penulisan karya tulis ilmiah bagi pengembangan kompetensi penyuluh itu sendiri. Fenomena yang selalu terjadi dalam dunia kepenyuluhan pada era Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 saat ini adalah selalu ketertinggalnya perkembangan dunia kepenyuluhan itu sendiri jika dibandingkan dengan perkembangan dunia ekonomi, informasi, teknologi, dunia usaha, dan sebagainya yang mengirinya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah bagaimana menyempitkan jurang ketertinggalan dunia kepenyuluhan itu dengan dunia industri dan usaha. Maka langkah yang perlu diambil tentunya dengan mengubah cara pandang kita bahwa kepenyuluhan merupakan satu aktivitas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Yang satu diantaranya adalah melalui karya tulis ilmiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita membekali fungsional penyuluh agama dengan keterampilan dalam menyusun karya tulis ilmiah dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi, efektivitas, dan inovasi dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa sih manfaat artificial intelligence dalam penulisan karya tulis ilmiah? Nah, yaitu manfaatnya salah satunya, ya ada 4 manfaat di sini, yaitu salah satunya efisiensi waktu dan tenaga. Yang mana selama ini ketika kita menulis karya tulis ilmiah, itu membutuhkan banyak sekali waktu, membutuhkan tenaga yang ekstra. Sehingga kadang-kadang karya tulis kita ilmiah itu bisa kita gunakan, kita selesaikan dalam berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan, dan mungkin sampai setahun baru selesai. Maka dengan adanya artificial intelligence ini, maka efisiensi waktu dan tenaga bisa kita minimalis. Yang selanjutnya, dengan adanya karya tulis, dengan adanya artificial intelligence, peningkatan kualitas tulisan kita akan menjadi meningkat kualitasnya. Nah, selanjutnya, artificial intelligence bagaimana pengelolaan referensi yang lebih baik pada karya tulis kita. Dan selanjutnya, nah, dengan adanya artificial intelligence, deteksi plagiarisme yang efektif. Nah, dengan adanya AI, maka plagiarisme bisa kita hindarkan sekecil mungkin, bisa kita minimalis sekecil mungkin. Ini salah satu manfaat AI dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sering menulis karya tulis ilmiah. Maka apa sih konsep-konsep dasar KTI yang benar? Konsep-konsep dasar KTI yang baik. Nah, konsep dasar KTI yang baik itu ada 5, adanya objektivitas, adanya sistematis, adanya koherensi, ada komprehensif, dan adanya originalitas. Nah, apa sih objektivitas itu? Karya tulis ilmiah KTI harus ditulis berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah objektivitas. Nah, bagaimana dengan sistematis? Sistematis bahwa penyusunan karya tulis ilmiah kita atau KTI harus mengikuti struktur yang teratur dan logis. Koherensi, bagaimana setiap bagian dari KTI harus saling berkaitan dan saling mendukung argumen utama. Nah, selanjutnya komprehensif. Nah, karya tulis ilmiah, konsep dasar komprehensif itu KTI harus menyajikan informasi yang lengkap, mendalam,
dan mengenai topik yang dibahas. Selanjutnya, originalitas. Ini yang penting, originalitas. Apa sih originalitas? Bahwa KTI harus mengandung ide dan gagasan asli dari penulis, dari kita sendiri sebagai penulis. Kita mencantumkan sumber referensi secara akurat untuk menghindari plagiarisme, agar KTI kita bisa diterima di dalam jurnal-jurnal, apakah jurnal nasional atau jurnal internasional, sehingga bisa dibaca oleh khalayak ramai dan bisa dimanfaatkan secara masyarakat dan sebagainya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, apa sih struktur KTI? Bapak Ibu kan sering menulis karya tulis ilmiah itu bagaimana. Struktur KTI yang baik adalah adanya pendahuluan, ada tinjauan pustaka, adanya metodologi, adanya hasil dan pembahasan, dan adanya kesimpulan serta saran. Inilah struktur KTI yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih peran artificial intelligence dalam penyusunan KTI? Ada 5 peran AI, ya. Itu apa? Yang pertama, itu pengumpulan data. Bagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa data suatu karya tulis ilmiah itu ada 2 sumber data. Ada data tulis dan ada data lapangan. Ya, yang mana data tulis ini akan kita gunakan AI untuk mencari data-data tersebut. Apakah mungkin saja ya, misal saja karya tulis yang akan kita tulis atau judul yang kita mau sajikan itu ada kesamaan dengan kajian-kajian orang sebelumnya. Maka dengan adanya AI kita bisa mengumpulkan data tulis sebanyak mungkin. Untuk apa? Apakah mau kita tiru atau tidak? Tetapi kita gunakan AI mengumpulkan data-data tulis itu untuk sebagai perbandingan bagi karya tulis kita. Apa yang digunakan? Yaitu yang kita gunakan adalah contohnya Google Scholar atau ChatGPT atau Copilot. Bapak Ibu, kita minta ChatGPT atau Copilot atau untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah ada, ya, sehingga kita kumpulkan data-data atau kita mencari data-data yang lain melalui ChatGPT, sehingga ChatGPT akan menjawab semua itu. Ini ChatGPT adalah merupakan AI yang saat ini sedang booming. Selanjutnya apa? Analisis data, ya. Analisis data kita gunakan apa analisis data? Kita gunakan namanya Tableau atau Power. Ini untuk menganalisis data dan juga digunakan untuk visualisasi data, sehingga data kita itu bisa kita visualkan, kita bisa tunjukkan dengan data yang sebenarnya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada penulisan dan penyuntingan. AI bermanfaat sekali, yaitu ketika untuk penulisan dan penyuntingan. Apa saja itu? Yaitu adanya Grammarly, ya, ada Turnitin, ya, Grammarly atau Turnitin. Fungsinya apa? Fungsinya bagaimana tulisan-tulisan kita itu akan disusun sebaik mungkin, ya, dengan adanya perangkat-perangkat seperti itu. Selanjutnya ada manajemen referensi, ya. Jadi manfaat AI atau artificial intelligence bisa memanajemen referensi dengan menggunakan apa? Ada namanya perangkat Mendeley, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan program, karena Bapak Ibu kan mungkin sudah pernah menyusun KTI. Ini Mendeley ini sangat bermanfaat kita gunakan, ya, untuk menyusun referensi kita, ya. Bisa saja mungkin untuk jurnal-jurnal itu sudah ada namanya template. Template itu kan mengikuti jurnal-jurnal itu mengikuti template yang digunakan, sehingga adanya Mendeley ini, sehingga referensi kita itu bisa mengikuti template yang ada. Selanjutnya deteksi plagiarisme. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa plagiarisme ini bisa kita lihat melalui AI, ya. Kita lihat. Apakah dia Turnitin dan sebagainya, sehingga kita tahu membuat plagiarisme yang sekecil mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi jenis-jenis AI yang tadi apa yang bisa diaplikasikan dalam penulisan KTI adalah ada Scholar, ada Google Scholar, ada ChatGPT atau Copilot. Nanti Bapak Ibu bagaimana aplikasi-aplikasi ini bisa kita download, kita masukkan ke laptop kita, ya, sehingga bisa kita gunakan dia. Tableau, contohnya Tableau atau Power, ada Turnitin Grammar atau Grammarly, ada Jethro Mendeley, ada AI Writing Assistant,
dan ada scriber. Nah, scriber ini juga sangat penting Bapak Ibu. Ya, scriber nyusun artinya mengedit karya tulis ilmiah kita. Bagaimana karya tulis ilmiah kita itu sehingga pembaca dari KTI kita, pembaca dari karya tulis ilmiah itu seperti tidak membaca, tetapi seperti kita berceramah di situ, seperti kita menyampaikan sesuatu, sehingga ketika pembaca membacanya itu dia tidak merasa diajari, tapi dia akan merasa menikmati tulisan kita itu. Dengan apa? Aplikasi Scriber. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal bagaimana AI ini seperti Google Scholar, Tableau atau Power, Turnitin Grammarly, Zotero Mendeley, Writing Assistant, dan Scriber ini kita tinggal download saja. Semua ini sudah ada di dunia maya ini. Bagaimana kita menggunakan yang AI ini nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang jenis AI ini atau Artificial Intelligence yang dapat kita aplikasi dalam penulisan karya tulis ilmiah kita adalah Google Scholar, Tableau atau Power, Turnitin Grammarly, Zotero Mendeley, AI Writing Assistant, dan Scriber. Nah, Bapak Ibu, tinggal bagaimana Bapak Ibu mendownload aplikasi-aplikasi ini ke laptop kita atau ke perangkat-perangkat kita yang kita gunakan, apakah komputer kita, sehingga apabila semua perangkat ini sudah ada di perangkat kita yang akan kita gunakan, maka itu akan mempermudah kita. Nah, jadi apabila kita ada tulisan, tinggal kita masukkan saja ke dalam perangkat-perangkat ini, sehingga perangkat-perangkat ini yang kita gunakan untuk membuat karya tulis ilmiah kita, sehingga semua akan menjadi mudah. Bapak Ibu yang muliakan Allah, contohnya sebagai kasus ya, studi kasus ada contoh implementasi penyusunan KTI, yaitu pengaruh penyuluhan agama terhadap sikap sosial masyarakat. Nah, ini salah satu judul. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menulis seperti ini, judul pengaruh penyuluhan agama terhadap sikap sosial masyarakat, bisa saja mungkin judul ini sudah ada orang lain yang meneliti, sudah ada yang lain menulis. Sehingga dengan adanya AI sebelumnya, kita gunakan ini, ya kita masukkan ke dalam perangkat-perangkat yang tadi, perangkat-perangkat seperti Google Scholar atau ChatGPT dan sebagainya, sehingga judul ini bisa muncul, bisa kita sosialisasikan, bisa kita lanjutkan dalam karya tulis ilmiah yang baik. Nah, dengan tidak meniru punya orang, dengan tidak membuat plagiat punya orang, tapi kita membuat punya kita sendiri dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contohnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa Artificial Intelligence atau AI atau istilah bahasa Indonesianya kecerdasan buatan memang sangat membantu mempercepat dan meningkatkan peningkatan kualitas penyusunan karya tulis kita. Nah, pentingnya memanfaatkan teknologi dalam kegiatan akademik. Ini kesimpulan. Jadi ada dua kesimpulan. AI membantu mempercepat dan meningkatkan kualitas penyusunan karya tulis ilmiah, dan AI akan membuat kegiatan membuatkan kegiatan akademik kita menjadi lebih indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya rasa hanya ini yang bisa kita berikan pelatihan kali ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa hubungi kami nanti ketika mungkin ada masalah, yaitu dengan melihat melalui chatting aja. Bapak Ibu bisa chatting sama saya, nanti kita bisa kerjasama. Chattingnya bisa kita Bapak Ibu catat nomor WA 0853 7234 7655. Rasanya ini bisa saya sampaikan Bapak Ibu, lebih kurang, dan saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.